Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja nggih di dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan semoga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari mara bahaya dan semoga dipermudah segala urusannya. Amin. Dan bagi kawan-kawan yang non muslim begitu juga, semoga Tuhan Anda selalu menjaga Anda dimanapun Anda berada. Amin. Nah, kali ini kita bakal membahas dua kasus dari kawan kita. Berarti mengenai ketenaga kerjaan ya. Yang dimana kasus pertama ini mengenai kawan kita yang diputus kontrak oleh singsangnya. Dan alasannya ini adalah singsangnya ini mengambil CC yang lama yang sudah pulang ke Indonesia. Kemudian yang kedua, permasalahan tentang majikan yang upload foto kemudian curhat di sosmed grup para lopan. Di situ ia menceritakan kalau CC lamanya ini hutang dan kemudian sudah kembali ke tanah airnya. Bagaimana dengan ceritanya? Kawan-kawan simak videonya sampai habis hanya di channel ini. Oke, pembahasan yang pertama yaitu mengenai permasalahan kawan kita yang diputus kontrak oleh singsangnya karena alasan yaitu singsangnya mau ngambil CC yang lama padahal sudah pulang ke Indonesia. Dan mbak yang baru ini cuman kerja 4 bulan di majikan tersebut. Ini ceritanya kemarin minggu kan aku libur sama teman-teman aku ya, dan teman aku salah satunya adalah anak konselingan, jadi yang menangani kasus lah. Di situ ia curhat kalau ia sedang menghandle kasus kawan kita, yang dimana di situ ia meminta pertimbangan juga ya, walaupun nggak banyak sih pertimbanganku. Jadi ia menceritakan bahwa konseling ini menceritakan ia kerja selama 4 bulan di majikannya. Namun si mbaknya ini bukan anak baru datang dari Indonesia ya, tapi ia itu anak pindahan di majikan yang lama. Jadi karena sudah finish, akhirnya dia tuh pindah di majikan yang baru ini. Nah, di majikan yang baru ini cuman satu saja di tempat majikan. Jadi dia hanya menjaga singsang saja. Nah, dia berjalan selama 4 bulan. Di situ mutuntun si majikannya ini memutuskan kontrak kerja dengan alasan ia mau mengambil CC kembali yang sudah lama pulang ke Indonesia. Nah, disitulah si mbak ini mencari tahu kepada orang-orang di sekitar flat tersebut. Di situ ia mendapatkan sebuah informasi kalau antara CC yang lama dengan majikannya ini memiliki hubungan khusus. Jadi tidak hanya murni kerja, namun juga murni membajak sawah milik CC-nya. Jadi ada kikuk-kikuk ya, kedua belah pihak. Nah, disitulah si CC yang baru ini meminta pertimbangan bagaimana tentang kasus seperti ini. Dan di sini juga mendapatkan informasi ternyata si mbak yang lama ini dulu memang kalau melakukan hal tersebut ini dibayar oleh majikannya. Dan tidak hanya itu saja, si mbak yang lama ini memang memiliki pacar juga orang sini. Jadi di dalam keseharian mbaknya ini melayani 2 orang ya, selain majikan dan juga pacarnya. Dan bagaimana sih kalau ada kasus seperti ini? Nah, ini pertanyaan yang besar bagi kita semuanya. Dan bagaimana caranya agar si mbak yang baru ini atau cici yang baru ini bisa nunggu visa di negara Hongkong ini. Jadi kemarin aku hanya menyarankan, jadi yang pertama-tama yang ia lakukan yaitu harus cari majikan dulu. Penting banget ketika diputus kontrak ada visa tinggal selama 14 hari atau 2 minggu, mbaknya ini harus sudah dapat majikan.
Kalau ia sudah dapat majikan, nah secara otomatis ajukan visa terbaru Anda ini ke imigrasi. Dan ketika sudah ke imigrasi, maka tanyakan ke imigrasi, apakah saya bisa atau boleh nunggu visa di negara ini. Saya dulu memiliki alasan kenapa majikan saya memutuskan kontrak kerja. Pertama, karena majikan tersebut ini mau mengambil CC yang lama untuk bekerja kembali ke tempatnya. Walaupun CC yang lama ini walaupun CC yang lama ini di Indonesia. Ini pertama. Kemudian yang kedua, saya tanyakan, apakah mbaknya ini pernah ditanyakan mau diajak tidur oleh majikannya? Jika iya, maka ceritakan hal ini kepada imigrasi. Nanti imigrasi akan mempertimbangkan alasan Anda. Jadi tidak hanya bicara, namun tulislah di secari kertas alasan kenapa dulu majikan Anda menginterminate sampean. Jadi ketika Anda ini sudah memiliki alasan yang tepat, ini 85% dikabulkan kok Mbak. Tapi intinya harus bicara jujur, harus menulis dengan jujur ya. Jadi di dalam situasi ini betapa pentingnya yang namanya alasan yang tepat. Kalau sampean memiliki alasan yang tepat, maka sampean bisa nunggu visa di negara Hongkong ini. Oke kawan-kawan, bagaimana tentang kasus seperti ini? Apakah banyak? Sekali lagi ada. Ya ada yang dimana mbak yang lama atau cici yang lama pengen kembali bekerja lagi di majikan yang lama, yaitu tidak hanya materi namun memang kebutuhan khusus ya. Dan di dalam kasus seperti ini kita doakanlah kepada si mbak yang baru, semoga mendapatkan majikan yang baik, semoga ia nunggu visa di sini. Karena kalau memang benar mbaknya ini dulu ditawarin untuk main kikuk dan ia menolak kemudian diterminate, maka itu sudah pilihan yang tepat ketika ia ini diputus kontrak kerja ya oleh si majikan singsang tersebut. Jadi kawan-kawan semuanya, berhati-hatilah di luar sana, karena apa yang kita lakukan nggak akan berkah kalau semuanya ini dicampur oleh jualan apem seperti itu ya. Jadi hati-hati, walaupun saya tahu itu adalah hak sampean di dalam bekerja, di dalam kehidupan, tapi sekali lagi ini kan hanya sebuah saran. Kalau diterima monggo, kalau nggak diterima ya silahkan. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kasus kawan kita yang dimana ini minjem uang kepada majikannya, dan ketika minjem itulah si majikan ini menulis sebuah status atau ini membuat unek-unek di sebuah grup majikan bahwa si cecenya ini pinjem duit dan kemudian si cecenya ini sudah pulang ke tanah air. Jadi di situ saya tidak tahu apakah itu CC Indonesia atau CC PL, tapi ada pelajaran yang penting banget di dalam kasus ini. Nah, apakah kejadian seperti ini pernah terjadi? Sekali lagi, pernah. Ini ada kasus lagi ya dulu. Jadi ada Mbak Indonesia. Ini sudah dari lama banget ya kerja di majikan tersebut. Dan gajinya memang luar biasa guys ya, banyak banget gajinya. Si mbak ini kerja 2 rumah, jadi antara rumah majikan dan rumah anaknya ini samping-sampingan. Nah disitulah si mbak ini minta gaji terus, sehingga dinaikkan. Ini naikkan sampai 6.000 7.000-an. Dan disitu mbaknya ini juga terlilit hutang bank dan juga hutang majikan. Nah pada waktu itu si mbaknya ini pamit kalau ia mau cuti kepada majikan. Ketika majikan memperbolehkan cuti, selepas itu tidak kembali.
Dan setelah itu majikan ini sudah tidak percaya yang namanya PRT. Akhirnya sampai saat ini sudah tidak mau mengambil PRT. Saking apa? Ini saking traumanya. Sudah dibaikin banget. Sholat juga diperbolehin. Lek sholat itu enggak hanya 5 menit 3 menit, mbak, lama banget. Entah itu kan apa yang ia lakukan, tapi lumayan lama lah ya kata majikannya. Kenapa kok bisa tahu? Ya karena temanku ini adalah adik dari majikan tersebut. Jadi dia menceritakan dan memang pernah ketemu sama Mbak E ketika makan-makan. Ya jadi memang si majikan ini lumayan baik dan sampai saat ini dia tidak mau mengambil JJ lagi ya karena trauma. Jadi di dalam kasus ini mbak-mbak semuanya ini bisa jadikan kita pelajaran loh. Walaupun mereka bukan Islam atau non muslim, jadi apakah karma itu ada? Tetap aja ada. Kalau Anda mengapusi orang, kalau Anda nipu orang, suatu saat nanti Anda akan ditipu. Suatu saat nanti apa yang Anda hasilkan ini juga tidak barokah. Ada aja hilangnya, ada aja habisnya. Ya karena uang itu tidak barokah. Jadi jangan sampai Anda menipu majikan Anda. Kalau sampai pinjam ya kembalikan. Kalau sampai tidak mau untuk mengembalikan, pelan-pelan. Ya, karena itu kan kesalahan ada di Anda sendiri. Ya, apapun alasannya, entah itu buat orang rumah atau buat pacar, suami, tetap aja itu kan kesalahan pada Anda sendiri. Jadi ketika Anda memiliki hutang, maka sauran bayaran hutangmu. Karena suatu saat nanti ketika Anda pulang ke tanah air, kalau masih ada atau terlilit hutang, baik itu majikan, teman bank, atau DLL, dipastikan sampai rezeki ini seret, mbak, seret. Sampai nggak akan barokah rezeki ini. Memang sampai ini dapat uang yang banyak banget, tetapi ini cepat habisnya dan nggak tahu buat apa uang tersebut. Ya karena apa? Hutang. Karena Anda belum membayar hutang orang lain. Nah, ini perkara kayak gini majikan bisa melaporkan sampean ke imigrasi. Kalau sudah dilaporkan, ini kan bentuk sebagai penipuan dan Anda ini menyalahi kepercayaan majikan. Emang ada kasus seperti ini ya. Jadi bisa saja kalau Anda mau mencari majikan atau bekerja di negara Hong Kong ini kemudian visanya nggak turun. Nah ini coba sampai pikirkan, apakah dulu pernah ada kasus menipui bank atau menipui orang lain atau menipui majikan Anda? Apakah bank bisa melaporkan? Bisa saja. Bank bisa saja melaporkan kalau bank itu resmi. Jadi pertama yang Anda lakukan adalah ajukan visa sampean, visa majikan terbaru. Kalau enggak turun-turun, berarti sampean dulu ini sudah dilaporkan oleh majikan Anda. Jadi betapa pentingnya Anda ini kalau pulang ke Indonesia memiliki rekod yang baik. Jangan sampai Anda meninggalkan jejak kejahatan, penipuan, atau bahkan Anda ini menyalahi aturan ketenagakerjaan di negara Hong Kong ini. Jadi semoga dengan penjelasan ini bermanfaat buat kita semuanya. Channel Nuri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.